Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, ketemu lagi sama aku di sini di channel Eng. And today we are going to learn about showing ability. Apa itu showing ability? Showing ability artinya menunjukkan kemampuan atau kesanggupan melakukan sesuatu. Nah, pada materi kali ini kita tidak akan hanya mempelajari ekspresi bagaimana caranya kita menunjukkan kemampuan kita untuk melakukan sesuatu, tapi kita juga akan belajar yang namanya model. Maka dari itu, sediakan alat tulis dan buku tulis untuk mencatat ya. Yuk kita mulai. Hal pertama yang harus kalian ketahui adalah auxiliary verbs. Kalian masih ingat nggak? Waktu di kelas 7, kalian itu belajar tentang cara penggunaan are, penggunaan am, penggunaan is, ya kan? Nah, kalau kalian masih ingat, are, am, sama is termasuk dari auxiliary verbs. Jadi, auxiliary verbs itu apa sih? Auxiliary verbs itu adalah kata kerja bantu atau helping verbs yang disandingkan dengan main verb atau kata kerja utama untuk menunjukkan tenses dari verb tersebut. Bisa membentuk form negatif atau form pertanyaan. Yang paling sering digunakan adalah to have, to be, dan to do. Nah, apa aja sih isinya to have, to be, sama to do ini? Kalau to be isinya are, am, dan is seperti yang bisa kalian di tabel berikut ini. Kemudian to do isinya adalah do dan does. Kemudian to have isinya adalah have dan has. Nah, semua yang tadi disebutkan itu adalah bentuk present dari to be, to do, dan to have. Selain bentuk present, ada lagi bentuk pastnya. Bentuk pastnya apa aja ya? Bentuk past dari I itu bisa was, bisa were. Tergantung kalimatnya. Nanti kita akan pelajari bagian ini kalau misalnya kalian sudah kelas 10 ya. Masih lama. Tapi kalau untuk sekarang kita pakai was untuk yang I. Untuk you, they, dan we, bentuk past dari are-nya ini adalah were. Kemudian kalau he, she, it atau kata ganti, kemudian nama orang ketiga itu pakainya was. Itu untuk yang to be. Untuk yang to do, kan kalau I, you, they, we itu presentnya pakai do. Terus he, she, it itu kan presentnya pakai does. Tapi kalau misalnya masuk ke bentuk past, itu dua-duanya berubah menjadi did. Jadi nggak perlu ngapalin lagi ya, soalnya sama semua pakai did. Yang ketiga ada to have. Nah, kalau di to have juga hampir sama kayak to do tadi. Jadi, kalau misalnya present I, you, they, we-nya have, terus he, she, dan it itu menggunakan has, berarti pastnya sama-sama had. Jadi ini juga sama, nggak perlu ngapalin lagi karena sama semuanya ya pemakaiannya, mau I, you, they, we, he, she, it semuanya pakai did dan pakai had untuk bentuk pastnya. Nah, sekarang kita masuk ke modals. Modals ini adalah salah satu tipe dari helping verbs yang barusan kita bicarakan. Kan yang paling sering dipakai itu kan 3 tadi tuh, yang to be, to have, sama to do. Karena itu hampir di setiap kalimat itu pasti ada itu, ada helping verbs yang itu. Kalau modals nggak di semua kalimat ada, tapi sering juga dipakainya. Nah, modals itu isinya apa aja sih? Modals itu isinya ada can, sini ya, ada can, ada could, ada may, ada might, ada must, ada must not atau mustn't, ada shall, should, will, would, and ought to. Ini bisa kalian catat, kalian bisa pause videonya. Kegunaan modals ini untuk apa sih? Kalau tadi kan auxiliary verbs yang to be, to have, to do itu gunanya untuk menunjukkan tenses dari sebuah kalimat. Kalau modals yang ini digunakan untuk menunjukkan ability, possibility, permission, willingness, or obligation. Jadi
penggunaannya berbeda. Ability itu kemampuan, possibility kemungkinan, kemudian permission izin, willingness kemauan, dan obligation itu kewajiban. Nah, yang akan kita pelajari saat ini adalah models untuk menunjukkan ability dan willingness. Tapi untuk yang willingness di video selanjutnya ya. Kita belajar yang ability dulu. Yang ability itu apa aja? Ada can dan could. Jadi cuma 2 model yang akan kita pelajari kali ini. Gimana sih caranya pakai model can dan could? Apa perbedaan dari kedua model ini? Di sini kalian bisa lihat perbedaan dari can dengan could ya. Kalau can digunakan untuk menunjukkan common ability in present. Jadi menunjukkan kemampuan atau kesanggupan seseorang melakukan sesuatu yang umum di saat sekarang. Tapi kalau yang could itu sama kegunaannya untuk menunjukkan kesanggupan seseorang melakukan sesuatu hal yang umum tapi di masa yang sudah berlalu. Misalnya yang umum tuh kayak misalnya kalian bisa lari kan? Nah, itu adalah sesuatu yang umum. Kemudian kalian bisa melihat, itu juga sama sesuatu yang umum. Kemudian yang kedua, ada someone capability in present. Jadi kemampuan seseorang pada saat sekarang, dan ini bukan kemampuan umum ya. Misalnya ada orang yang bisa nyanyi, tapi ada juga yang nggak bisa nyanyi kan. Nah, itu masuknya ke kemampuan seseorang. Atau misalnya ada seseorang yang bisa mengendarai mobil atau sepeda motor, tapi ada juga yang nggak bisa. Itu kan hal-hal yang harus dipelajari kan. Nah, itu masuknya ke someone's capability, tapi bukan yang umum. Di sini kita bisa pakai can. Kemudian di could juga sama, bisa menunjukkan hal itu, tapi tidak yakin. Jadi sama-sama in present nih kan, di sini bacaannya sama-sama in present, tapi uncertain dia, jadi tidak yakin. Misalnya, sepertinya dia bisa bawa mobil, tapi masih gak yakin kalau dia bisa bawa mobil. Nah, kita pakainya could kalau masih belum yakin. Tapi kalau udah yakin dia bisa membawa mobil, berarti kita pakainya yang can. She can drive a car. Tapi kalau kita nggak yakin dia bisa bawa mobil, kita pakai yang could. She could drive a car, gitu ya cara pakainya. Kemudian yang ketiga ada possibility, yaitu menunjukkan kemungkinan. In present or future. Contohnya, aku bilang sama kamu, aku bisa ke rumah kamu. I can go to your house. Itu berarti kemungkinan aku akan ke rumah kamu. Dan keyakinannya mungkin hampir 80 atau 90% gitu ya. Tapi kalau untuk yang could, itu juga sama kan, menunjukkan possibility in present or future, tapi uncertain. Jadi ketika aku bilang I could go to your house, berarti aku nggak yakin aku bisa apa enggak ya ke rumah kamu. Tuh, jadi perbedaannya ada di keyakinannya. Tingkat kemungkinan terjadinya itu lebih rendah yang could daripada yang can. Jangan lupa ini dicatat ya, soalnya penting untuk membedakan mana yang kita harus gunakan can, mana yang kita harus menggunakan could. Selain untuk menunjukkan ability, selain untuk menunjukkan kemampuan dan menunjukkan kemungkinan, can dan could juga bisa digunakan untuk meminta atau memberi permission. Bedanya dengan could, kalau can kita gunakan dalam situasi yang informal, tapi kalau yang could kita gunakan dalam situasi yang formal. Jadi kesannya lebih sopan gitu ya kalau misalkan kita menggunakan could. Contohnya, bisakah saya menggunakan catatanmu? Itu kan bahasa Inggrisnya, can I use your notes? Nah, itu mungkin bisa diutarakan dengan orang yang sebaya dengan kita. Jadi situasinya informal. Tapi kalau kita pakai could I use your notes? Berarti itu kita memintanya lebih sopan, meminta izinnya lebih sopan. Selain dengan can, bisa juga dengan may ya. May I use your notes? Itu juga bisa, tapi itu akan kita pelajari nanti aja. Sekarang kita pakai can dulu ya. Kalau pakai can, itu berarti situasinya informal. Kalau yang could, berarti situasinya informal. Begitu juga dengan give command or instruction. Kalau kita pakai yang can berarti masuknya ke informal.
Kalau kita pakai yang could, berarti kita masuknya ke yang formal, jadi lebih polite gitu. Untuk give command or instruction, contohnya, kamu bisa memakai catatanku. You can use my notes. Itu ya, itu command. Jadi masuknya ke perintah. Kamu bisa kok pakai buku aku. Jadi kesannya seperti memerintah kalau yang can. Tapi kalau yang pakai could itu kesannya bukan seperti memerintah, tapi seperti memberikan advice atau saran. You could use my notes. Kamu bisa aja kok menggunakan buku aku. Nah, itu masuknya ke advice. Jadi tidak seperti command atau instruction. Kedengarannya seperti menyarankan saja kalau untuk yang could. Makanya dibilangnya lebih polite. Kalau misalnya can kan kedengarannya kayak yang nyuruh gitu ya. Tapi kalau yang could itu bukan kedengaran seperti nyuruh, tapi kedengaran seperti saran. Kemudian yang terakhir ada ask or give or offer something. Ini juga sama, kita gunakan dalam keadaan informal untuk yang can, dan kita gunakan dalam keadaan yang formal atau polite untuk yang could. Contohnya, bisa nggak aku ngantar kamu ke rumah? Jadi menawarkan diri gitu ya, untuk mengantarkan kalian ke rumah gitu. Misalkan lagi jalan-jalan kemana, terus teman kalian mau mengantarkan kalian ke rumah. Dia nanya gitu, bisa nggak aku nganterin kamu pulang? Can I drive you home? Nah, itu berarti masuknya ke informal. Kemudian untuk yang could I drive you home? Itu berarti dia memintanya lebih sopan ya. Selain models can dan could, untuk menunjukkan kesanggupan, kita juga bisa menggunakan yang bukan models, yaitu be able to. Nah, di sini kan ada be ya. Be ini diganti dengan to be. Kita lihat yang tadi. Nah, yang ini to be itu ada am, are, dan is. Jadi, be pada be able to itu diganti dengan are atau am atau is sesuai dengan subjeknya. Misalnya subjeknya I, ya berarti kita bilangnya I am able to. Kalau subjeknya you are able to. Jadi be-nya ini diganti. Tapi ada juga yang nggak diganti. Nanti kita lihat contohnya bareng-bareng. Sebelum kita ke contoh, kita bahas dulu penggunaan be able to ya. Kalau misalnya kita menunjukkan capability kita dengan can dan could, itu bisa. Boleh banget karena memang yang umumnya tuh pakai can atau pakai could. Tapi be able ini bisa menggantikan can dan could sebagai substitusinya. Tapi kalau can sama could tidak bisa menggantikan be able to. Nah, kapan kita harus menggunakan be able to? Kita harus menggunakan be able to ketika kita menemukan modals di dalam kalimat itu. Karena modals dengan modals itu nggak bisa disatuin. Misalnya, dia akan bisa ke rumahmu. Itu kita nggak bisa nulis she or he can go to your house. Itu nggak bisa. Will itu kan modals juga. Nggak bisa disatuin sama can. Jadi kita harus pakai yang be able to. Jadi, she will be able to go to your house. Nah, itu yang tadi kan be-nya nggak diubah tuh jadi is. Karena depannya udah ada modal will. Makanya kita nggak ngubah be-nya itu menjadi to be yang seharusnya dipakai oleh she. Kayak tadi kan aku bilang ya, ada yang diubah jadi to be, ada juga yang nggak diubah jadi to be. Contoh yang nggak diubah jadi to be itu yang tadi, ketika kita menemukan modals di depannya, itu kita nggak perlu mengubah be-nya ini menjadi to be, nggak perlu diubah jadi are atau am atau is. Ya udah be able aja kayak tadi tuh. She will be able to go to your house. Jadi pakai be aja. Kita ke contoh. Kita lihat dari yang sebelah kanan ya. Ini aku pakai kata-kata yang sama dari can dulu. I can lend her my notes. Ini adalah suatu kemampuan umum, meminjamkan. Kalian bisa kan meminjamkan barang kalian, jadi itu adalah kemampuan yang umum. I can lend her my notes. Aku bisa meminjamkannya catatanku. Ini diucapkan ke yang sebaya, jadi masuknya ke informal. Kemudian di could.
I could lend her my notes. Ini bisa juga disebutkan atau diutarakan kepada yang sebaya, tapi lebih sopan pengucapannya. I could lend her my notes. Kemudian, karena di sini modalsnya cuma satu, kita bisa menggantikan could dan can menjadi be able to, dengan syarat be-nya berubah menjadi to be. Jadi, I am able to lend her my notes. Itu betul. Kemudian contoh yang kedua, I can drive. Kalau pakai could jadi I could drive. Kalau menggunakan be able menjadi I am able to drive. Nah, itu karena nggak ada modalsnya lagi di depan ya. Kemudian contoh yang ketiga, this problem can be solved. Masalah ini bisa diselesaikan. Ini menunjukkan kemungkinan. Kemudian kalau pakai could jadi this problem could be solved. Menunjukkan kemungkinan tapi nggak pasti. Could be solved, mungkin bisa diselesaikan, mungkin juga nggak bisa diselesaikan. Dan bisa diganti dengan able. This problem, be-nya kita ubah menjadi is, karena kan kata ganti ya, this problem itu. Jadi, this problem is able to solve. Contoh yang keempat, you can use my shoes. Ini masuknya ke permission. Kalau pakai could, you could use my shoes. Ini masuknya ke advice. Lalu, bisa juga diganti pakai be able to. Be-nya diubah menjadi are, karena subjeknya you. You are able to use my shoes. Kemudian contoh yang kelima ada contoh dalam bentuk interrogatif kalimatannya. Kalau misalnya mau kalimat positif kan you-nya ada di depan ya. You can open the window. Tapi kan ini kalimatannya jadi kesannya memerintah gitu. Can you open the window? Itu maksudnya ke perintah ya. Lalu kalau pakai could you open the window? Itu juga maksudnya ke perintah tapi lebih sopan. Kemudian bisa juga diganti pakai be able to. Di sini yang kita balikin are sama you-nya aja, jadi you-nya kita pindah ke sebelah able. Kalau misalnya kalimat positif kan you are able to open the window. Nah, you-nya kita geser tuh setelah kata are, jadi are-nya harus ada di depan. Are you able to open the window? Contoh yang terakhir, can I take you home? Yang tadi. Kalau pakai could jadi could I take you home? Kalau pakai able, am I able to take you home? Itu adalah contoh-contoh kalimat yang menggunakan can, could, dan be able to. Sekarang, bagaimana caranya kalau misalnya kita menggunakan can atau could atau be able to dalam sebuah percakapan? Mari kita lihat contohnya. Di sini ada Andi dan ada Ando. Hai Ando, how are you today? Hai Ando, apa kabarmu? Kata Ando, oh, hai Andi, I'm fine, thanks. Oh, hai Andi, aku baik-baik saja, terima kasih. Do you have any planning for tomorrow? Apakah kamu mempunyai rencana untuk besok? No, I haven't. Why? Gak ada tuh, kenapa? Would you like to going with me to my uncle's house? Kamu mau nggak pergi sama aku ke rumah pamanku? Of course I would. Tentu saja. But can you drive a car? Tapi kamu bisa mengendarai mobil nggak? Don't worry, it's easy. I've took a course and got a driving license, but I am not able to drive a big car. Jangan khawatir, gampang kok. Aku pernah latihan mengendarai mobil dan mendapatkan SIM. Tapi aku nggak bisa membawa mobil besar. It doesn't matter, my car is a carry. So, you don't need to drive a big car. Gak apa-apa kok, mobil aku mobil carry. Jadi kamu nggak perlu nyetir mobil besar. Yeah, so when we will go? Yeah, jadi kapan kita akan berangkat? Wait on your home, I will come there. Tunggu aja di rumah kamu, aku akan datang ke sana. Oke.
Seperti yang tadi kita baca bareng-bareng, ada yang di blok warna kuning nih ya. Can you drive a car? Ini karena Andi sama Ando ini temenan sebaya, makanya Andi nanyanya pakai can. Can you drive a car? Bisakah kamu mengendarai mobil? Jadi situasinya informal ya. Kemudian dijawab sama Ando, don't worry, it's easy. Di sini dia nggak bilang, yeah, I can drive a car. Kalau gitu kan kayaknya baku banget gitu ya, makanya dia jawabnya pakai don't worry, it's easy. Tapi di sini dia juga bilang ketidakmampuan dia untuk mengendarai mobil yang besar. I am not able to drive a big car. Aku tidak dapat mengendarai mobil yang besar. Di sini kan dia memakai be able to ya. I am not able. Di sini juga sebenarnya dia bisa menggantinya dengan can't atau cannot. Jadi I can't drive a big car. Itu boleh juga. Atau I couldn't drive a big car. Itu juga bisa. Nah, itu adalah contoh bagaimana caranya menggunakan can, could, atau be able to dalam sebuah percakapan. Jangan lupa dicatat yang tadi penting-pentingnya ya. Nanti bukunya dilihat loh. That's all for can and could. And in the next video, we are going to learn about will and would. Jadi setelah nonton video ini, kita langsung ke video berikutnya ya untuk mempelajari tentang will dan would. See you on the next video. Bye-bye.